Halo, selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi di program webinar Talk Digital hari ini. Dan kali ini topik yang akan kita bahas itu adalah topik yang kayaknya beberapa tahun terakhir ini tuh mendapatkan perhatian banyak ya dari mana-mana gitu. Satu topik yang namanya growth marketing gitu. Jadi nanti kita akan sama-sama membahas soal growth marketing itu apa sih gitu. Bedanya dengan digital marketing apa gitu. Apakah memang sebenarnya digital marketing tidak mengarah ke growth gitu ataukah ini sebuah approach yang lain dengan digital marketing, dan bedanya growth marketing misalnya dengan growth hacking yang juga populer luar biasa, itu sebenarnya apa saja sih gitu kurang lebih. Um, Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Arvinda Tripradopo. Saat ini saya bekerja sebagai direktur dari sebuah perusahaan consulting strategi digital yang namanya Skytree Digital. Dan di dalam keseharian saya dan tim membantu banyak sekali organisasi dari banyak industri dalam masuk ke ranah digital gitu, dari mulai nyusun roadmap strategi digital, kemudian eksekusi strategi digital marketing gitu, sampai ke pembangunan kapabilitas lewat training, coaching, dan juga pendampingan gitu kurang lebih. Nah, kalau kita ngomong soal growth marketing, sebenarnya banyak sekali aspek yang bisa kita bahas nih gitu. Cuman karena di dalam pertemuan ini kita cuman punya alokasi 1 jam, jadi yang akan saya bahas mungkin hanya menyentuh permukaannya saja gitu. Jadi sebenarnya di sini intinya yang diharapkan adalah rekan-rekan yang hadir itu bisa memiliki sudut pandang yang tepat terhadap growth itu apa. Tapi bagaimana growth marketing dalam realitanya dijalankan, itu sebenarnya nanti rekan-rekan bisa memperdalam sendiri lewat banyak sekali tool-tool teknis, yaitu kurang lebih. Gitu. Buat rekan-rekan yang nantinya ingin mengajukan pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan saja di kolom komen Q&A. Nanti di akhir sesi saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik ini. Nah, dalam keseharian saya, itu secara umum ada beberapa masalah, ada beberapa pertanyaan yang selalu diajukan oleh rekanan klien yang berasal dari berbagai macam industri maupun skala perusahaan. Pertanyaan yang pertama itu biasanya adalah gimana nih caranya memastikan investasi digital marketing itu bisa membuahkan hasil dengan cepat. Pertanyaan kayak gini biasanya diajukan oleh perusahaan yang kebanyakan belum pernah masuk ke dalam digital marketing secara keseluruhan gitu. Jadi memang ketika kita baru mau masuk ke dunia digital marketing gitu di tahap awal gitu, biasanya yang muncul adalah keraguan gitu. Kalau misalnya kita katakanlah menginvestasikan waktu dan dana sekian, kira-kira kita bisa dapat justifikasi dari pengeluaran dana tersebut dengan cepat nggak ya? Gitu. Kadang-kadang yang di sini suka terjadi masalah adalah ekspektasi yang tidak realistis dari banyak sekali orang yang belum pernah menjalankan digital marketing. Karena memang kalau menurut pendapat saya pribadi, beberapa tahun terakhir ini banyak sekali mispersepsi soal digital marketing itu apa. Banyak sekali orang yang berpikir bahwa digital marketing itu tongkat ajaib. Selama kita misalnya posting di Instagram, posting di Facebook, jalanin iklan, tiba-tiba sales itu datang dengan luar biasa besar. Gitu. Padahal di belakangnya proses yang dibutuhkan di dalam digital marketing itu luar biasa banyak, luar biasa kompleks gitu. Itu yang membuat kadang-kadang digital marketing itu uh, uh, tidak agak sulit diukur gitu lebih gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan inilah yang biasanya datang dan muncul dari perusahaan-perusahaan yang baru masuk atau belum masuk ke dalam digital marketing. Nah, pertanyaan yang kedua yang sering kali muncul itu adalah pertanyaan soal saya udah masuk nih ke dalam digital marketing gitu. Tapi ketika saya sudah menjalankan digital marketing, gitu, kenapa hasilnya itu tidak terasa? Kenapa hasilnya nggak kelihatan dan sebagainya? Saya udah posting di Instagram, saya udah posting di Facebook, saya udah pasang iklan, saya udah bikin website yang bagus, saya udah punya app yang bagus, saya bahkan udah mengeluarkan investasi yang luar biasa banyak. Tapi kok hasilnya nggak kelihatan gitu? Apakah artinya di sini digital marketing itu sebenarnya tidak bekerja kah?
atau apa sih gitu. Nah ini biasanya ditanyakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan digital marketing tapi dalam skala yang memang sangat terbatas gitu. Karena mereka menjalankan digital marketing dalam skala yang terbatas itu biasanya yang muncul adalah ya pertanyaan kayak gini, kok belum membuahkan hasil gitu. Dan pertanyaan yang sebenarnya kurang lebih sama itu biasa cukup sering diajukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan digital marketing gitu. Jadi buat perusahaan-perusahaan yang katakanlah sudah memiliki tim digital marketing, sudah misalnya mengeluarkan investasi ratusan juta, miliaran rupiah gitu untuk iklan dan lain sebagainya, sudah menjalankan digital marketing selama bertahun-tahun. Biasanya ada titik di mana perusahaan-perusahaan itu datang dengan pertanyaan seperti ini, kenapa growth yang sudah dialami itu mengalami stagnasi atau bahkan mengalami penurunan, gitu. Nah, di sini sebenarnya pertanyaannya, walaupun ini kalau yang pertama tadi kan datang dari perusahaan yang belum menjalankan digital marketing, yang kedua datang dari perusahaan yang sudah menjalankan digital marketing, pertanyaan yang ketiga itu biasanya datang dari perusahaan yang sudah sukses menjalankan digital marketing, tapi karena satu dan lain hal, itu ketemu stagnasi. Nah, sebenarnya ketiga pertanyaan ini itu berhubungan dengan satu hal, growth. Itu kurang lebih gitu. Nah, sebenarnya di sini yang penting dipahami adalah digital marketing yang efektif itu bukan digital marketing yang hanya katakanlah dalam tanda kutip ya, hanya mengandalkan konten saja. Habis itu berharap ada hasil yang bagus dan lain sebagainya. Tapi di sini kita harus kembali melihat bagaimana kita sendiri sebagai sebuah perusahaan, sebagai sebuah bisnis itu memandang growth atau pertumbuhan kita terutama dari perspektif finansial gitu. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa sudut pandang yang sering kali membuat orang bertanya dan bingung mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, sudut pandang yang salah, cara berpikir yang salah itu adalah hal-hal kayak gini nih gitu. Yang pertama adalah banyak perusahaan yang ingin merasakan growth tapi tidak memiliki target growth yang jelas gitu. Apa yang dimaksud dengan tidak memiliki target growth yang jelas? Yang pertama adalah growth itu kan apa namanya? Jadi perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam kategori ini itu biasanya ingin mendapatkan hasil yang sangat besar dari digital marketing, tapi nggak ada target yang sifatnya terukur. Saya pengen katakanlah salesnya ditingkatkan 100%, salesnya naik 200%. Kadang-kadang banyak sekali klien-klien kami yang datang dengan pertanyaan seperti ini. Kalau digital marketing sudah dijalankan, hasilnya seperti apa sih? Saya sampai sekarang nggak pernah berhasil menjawab pertanyaan tersebut karena saya bukan cenayang. Jadi saya sendiri nggak akan tahu, walaupun saya udah cukup lama bergerak di bidang digital marketing, saya tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan tersebut karena saya nggak tahu apapun soal industri yang biasanya jadi latar belakang si klien, gitu. Nah, di sini sebenarnya yang ideal adalah klien atau perusahaan atau siapapun ya yang datang dengan target growth yang jelas. Katakanlah misalnya dengan kasus mereka misalnya sudah katakanlah mengalami growth sekian persen gitu, tapi mengalami stagnansi. Apa yang harus dilakukan supaya digital marketing itu bisa membantu misalnya pertumbuhan growth 10, 20, 30% per tahun? Atau kadang-kadang ada perusahaan yang targetnya sangat jelas juga. Yang kita inginkan adalah peningkatan kontribusi penjualan melalui sarana online sebanyak 20% dari total 100% penjualan kami. Nah, kalau target growth itu jelas, barulah sebenarnya kita bisa menyusun yang namanya strategi digital marketing gitu. Tapi percayalah biasanya perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki target growth yang jelas itu sering sekali memang tidak memiliki strategi yang clear gitu. Kalau strategi bisnisnya tidak clear, maka tidak ada yang bisa diterjemahkan menjadi strategi marketing. Kalau strategi marketingnya tidak clear, maka tidak ada yang bisa diterjemahkan menjadi sebuah strategi digital marketing. Nah, di sini yang harus dipahami adalah digital marketing itu adalah sebuah tool yang hanya berfungsi untuk sebuah tujuan tertentu. Ketika target growth atau tujuan tersebut itu tidak ada, maka si tool tersebut itu menjadi kehilangan arah, gitu kurang lebih. Yang kedua, ketidakmampuan mengukur growth gitu. Kadang-kadang cukup banyak juga perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang masih baru ya gitu masuk ke dalam ranah digital marketing, itu ingin mengukur growth tapi nggak mengukur growth dengan tepat gitu. Artinya kita pengen nih gitu salesnya naik 10%, 20%, 100%.
Oke, bisa nggak kita ukur? Nggak bisa, karena sales-nya terjadi semuanya secara offline. Nah, di titik itu sebenarnya udah jadi masalah gitu, karena kekuatan utama dari digital marketing itu justru adalah pengukuran yang sangat tajam, pengukuran yang sangat akurat. Artinya kalau misalnya kita menjalankan digital marketing, tapi kita tidak memiliki target growth, dan kalaupun kita sudah memiliki target growth tersebut, tapi kita tidak memiliki kemampuan untuk mengukur target growth, gimana caranya kita bisa mengukur efektivitas digital marketing secara keseluruhan? Cara berpikir salah yang ketiga itu adalah berpikir bahwa growth itu hanya akan dihasilkan oleh satu cara. Gitu. Dalam kenyataannya growth, kalau kita melihat berkaca pada perusahaan-perusahaan besar, growth itu sebenarnya akan dihasilkan oleh banyak sekali cara. Kadang-kadang ini dalam kenyataannya cukup banyak perusahaan yang sudah berhasil menjalankan sebuah kampanye, katakanlah kampanye lewat media sosial, katakanlah misalnya kampanye lewat iklan dan lain sebagainya. Tapi mereka stuck pada strategi-strategi yang sama gitu. Dalam kenyataannya, kalau misalnya kita katakanlah hanya menjalankan satu strategi yang sama terus, biasanya efektivitas dari strategi tersebut lambat laun akan berkurang. Dan di titik itulah kita perlu berpikir soal adanya pintu-pintu masuk baru untuk mendatangkan growth. Gitu. Yang keempat, cara berpikir yang salah adalah perusahaan-perusahaan memilih untuk tidak melakukan eksperimentasi gitu untuk mendorong growth. Sama dengan poin tadi gitu yang pertama gitu. Digital marketing bisa menghasilkan growth biasa, growth seperti apa? Uh, Satu-satunya cara untuk mengetahui hal tersebut adalah dengan melakukan eksperimentasi gitu. Seberapa jauh kita harus berinvestasi, misalnya katakanlah dalam iklan, seberapa jauh kita harus berinvestasi katakanlah misalnya terhadap social media, kita butuh website seperti apa dan sebagainya. Itu semua insight-nya hanya bisa didapatkan kalau kita melakukan eksperimentasi gitu. Jadi sebenarnya digital marketing itu bukan sebuah ranah ilmu yang magis, misterius, tapi kalau buat saya pribadi, digital marketing, digital strategi jadi satu ranah ilmu yang sangat scientific. Artinya kalau kita memiliki sebuah hipotesis, kita harus bisa mengukur hipotesis tersebut, memvalidasi hipotesis tersebut. Katakanlah misalnya gini, sosial media menghasilkan sesuatu nggak ya buat kita? Kita harus eksperimentasi sana-sini. Gitu. Kalau ternyata dari eksperimentasi sana-sini tidak ada korelasi antara sosial media dengan pertumbuhan kita secara digital, berarti hipotesisnya tidak terbukti, gitu kurang lebih. Nah, jadi sebenarnya di sini yang akan kita bahas itu kan adalah si growth marketing. Nah, di sini sebelum kita masuk ke komponen dalam tentang growth marketing, saya perlu menekankan pentingnya kita memiliki attitude yang tepat terhadap growth itu apa. Growth itu adalah sesuatu yang terdengar sangat menarik. Jadi impian banyak sekali perusahaan, tapi sering sekali diterjemahkan dengan sangat simplified gitu oleh banyak pelaku bisnis. Growth itu satu hal yang buat saya paling kompleks gitu di dalam bisnis. Nah, growth marketing itu adalah satu istilah yang beberapa tahun terakhir ini mendapatkan traksi sangat besar gitu. Satu pertanyaan yang sering sekali diajukan itu adalah apa sih sebenarnya bedanya antara growth marketing dengan digital marketing. Jadi sebenarnya di sini kalau saya pribadi merasa bahwa digital marketing awalnya itu memang berorientasi pada growth. Tapi dalam kenyataannya, dalam perkembangannya, karena di digital marketing itu ketemu dengan banyak sekali branching. Ada yang fokus ke konten saja, ada yang fokus ke iklan saja. Komponen growth-nya jadi melemah gitu. Jadi secara sangat sederhana, growth marketing itu adalah sebuah pendekatan pemasaran ya berbasiskan data. Ini adalah kata kuncinya, pemasaran berbasiskan data yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang optimal di berbagai kampanye, berbagai saluran digital yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan, terutama pertumbuhan finansial dengan sangat cepat. Gitu. Dalam konteks ini, sebenarnya growth itu dihasilkan lewat 3 cara. Yang pertama adalah retention dari pelanggan yang ada, yang kedua adalah akuisisi pelanggan baru, dan yang ketiga adalah peningkatan profitabilitas per pelanggan. Walaupun ini mungkin terdengar normatif, teoritis, tapi dari banyak sekali kasus yang pernah saya temui, mayoritas perusahaan itu hanya fokus ke satu area biasanya. Ada perusahaan yang kuat sekali di retention pelanggannya, ada perusahaan yang terus-terusan entah kenapa fokusnya ke akuisisi pelanggan baru, tanpa berusaha menjaga adanya retention dari pelanggan lama. Padahal sebenarnya kalau kita melihat growth itu dengan kacamata yang lebih luas, melihat bahwa growth itu bisa dihasilkan oleh banyak sekali cara,
mendadak target sales, target marketing, dan lain sebagainya, itu jadi jauh lebih masuk akal. Karena kita tidak hanya menggunakan satu tool untuk menghasilkan growth, melainkan kita menggunakan banyak sekali tool untuk menghasilkan growth tersebut. Nah, secara umum ya, apa sih sebenarnya bedanya antara digital marketing dan growth hacking, growth revenue, dan sebagainya? Di sini sebenarnya kalau rekan-rekan bisa lihat ya di sini, ini ada funnel. Ini funnel digital marketing yang banyak sekali digunakan di mana-mana. Facebook menggunakan funnel ini, Google juga menggunakan funnel ini. Saya nggak akan cerita panjang lebar ya, gitu. Kalau rekan-rekan ingin mempelajari lebih banyak soal funnel ini, ada beberapa materi yang terkait funnel ini yang sudah tersedia di website talkdigital.com. Tapi intinya dia funnel ini melihat bahwa proses konversi atau penjualan dan sebagainya itu dihasilkan melalui proses awareness. Tak kenal maka tak sayang. Orang harus dibikin sadar dulu, baru orang tertarik. Kalau orang udah kenal, orang harus dibikin consider, mempertimbangkan, dan sebagainya. Ini adalah funnel digital marketing conventional. Nah, dalam kenyataannya, kadang-kadang di dalam proses menjalankan si funnel ini, ada dua perspektif yang sangat beda. Gitu. Perspektifnya biasanya sangat didominasi oleh bagaimana cara otak kita berpikir. Ada si otak kiri yang biasanya fokusnya ke angka, logika, dan sebagainya. Ada si otak kanan yang fokusnya adalah ke hal-hal yang sifatnya kreatif, gitu. Sifatnya visual dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang terjadi adalah si otak kiri, orang-orang yang fokusnya ke otak kiri ini, yang ke data, itu punya argumen kayak gini. Dalam proses digital marketing, yang penting itu adalah data analytics. Kalau analytics-nya udah bagus, kalau datanya udah lengkap, baru tuh sebenarnya kita bisa susun strategi yang cocok buat kita. Dan banyak sekali orang yang berpikir, yang memiliki sudut pandang seperti ini, yang berpikir bahwa desain, komunikasi, campaign, dan lain sebagainya, itu agak sulit diukur. Gitu. Sementara sudut pandang yang lain, itu melihat si otak kanan tersebut, itu melihat bahwa yang paling penting itu adalah konsep komunikasi yang relevan, yang sesuai dengan audiens kita. Sementara branding, komunikasi, dan sebagainya, itu kan memang dasarnya nggak bisa diukur, gitu. Tapi dia efektif, misterius, dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa diukur dengan dingin, hanya menggunakan angka. Kenapa? Biasanya mindset otak kanan ini berargumen bahwa branding itu adalah ilmu yang mengadres secara langsung human behavior. Human behavior itu nggak bisa dihitung dengan angka saja. Nah, secara sangat sederhana, growth marketing itu adalah pendekatan yang menggabungkan kedua perspektif ini. Jadi balik lagi, marketing yang kebanyakan menggunakan pendekatan otak kanan, branding, dan sebagainya, itu menggunakan data yang notabene menggunakan si otak kiri. Gitu. Nah, di dalam menjalankan pendekatan ini ada satu framework yang sangat populer. Gitu. Ini adalah framework dasar dari growth hacking, kalau rekan-rekan pernah dengar, yang namanya framework R. Gitu. Namanya framework R ini karena ini istilah lain dari framework ini adalah pirate matrix gitu. Jadi menurut si inisiator dari si framework ini, kita nyebutnya ngomong R ini adalah R gitu, kayak pirate gitu. Nah, secara sederhana si framework growth hacking ini, balik lagi ya, adalah aktivitas marketing yang sangat terukur dan berorientasi pada pertumbuhan. Itu akan terdiri dari beberapa funnel utama. Nah, funnel-funnel inilah yang membedakan growth marketing, growth hacking dengan yang namanya digital marketing konvensional. Gitu. Ada 5 titik, ada A, R, dan R, dan R. Yaitu acquisition, activation, retention, referral, dan revenue. Gitu. Nah, yang pertama, acquisition itu dapat diartikan sebagai bagaimana sih kita bisa mendapatkan pelanggan dengan cepat. Gitu. Akuisisi pelanggan, akuisisi orang-orang yang mau beli untuk pertama kalinya produk kita. Yang kedua, activation. Gimana caranya supaya pelanggan itu setelah membeli, itu punya tingkat kepercayaan yang tinggi. Mau terus mengeksplor apapun yang kita tawarkan. R, yang pertama, huruf yang ketiga, itu adalah retention. Berapa banyak sih pelanggan yang kembali melakukan pembelian yang berulang. R. Yang berikutnya adalah referral. Bagaimana kita bisa mendorong agar pelanggan kita dapat menjadi advokat buat bisnis kita.
Jadi aktivitas marketing secara keseluruhan itu bisa dihemat. Area yang terakhir itu adalah revenue. Bagaimana secara keseluruhan itu kita bisa meningkatkan pendapatan dari berbagai sisi secara keseluruhan. Buat rekan-rekan yang ingin mempelajari ini dengan lebih lanjut, nanti sebenarnya bisa browsing ya, googling sendiri soal materi ini, karena waktu saya nggak akan bahas dengan detail, tapi saya akan ajak rekan-rekan membahas AA, RRR ini. Nah, yang pertama, yang harus dipahami perbedaan antara pendekatan growth marketing, growth hacking ini dengan digital marketing adalah bahwa funnel yang konvensional dikenal di dalam digital marketing, funnel dari awareness, consideration, sampai ke conversion, itu adalah yang kalau di dalam konsep ini adalah AA yang pertama, dua huruf yang pertama, yaitu acquisition dan activation. Bedanya growth hacking, growth marketing itu tidak berhenti sampai ke pendekatan marketing konvensional. Karena selain ada 2A, ada 3R. Gitu. Kita bahas satu-satu ya, rekan-rekan ya. Yang pertama adalah A, yang tadi saya sudah sempat sampaikan gitu. Jadi acquisition di sini dapat diartikan sebagai gimana sih caranya kita bisa mendapatkan pelanggan dengan cepat gitu. Dan akuisisi di sini digambarkan dengan funnel digital marketing konvensional, si corong tadi gitu. Jadi si proses ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gini, apa sih saluran yang paling banyak mendorong traffic gitu ke website gitu katakanlah, atau misalnya apa sih channel yang digunakan yang paling bisa mendorong adanya konversi atau penjualan, apakah email, apakah social media, apakah iklan yang lainnya dan lain sebagainya gitu. Ataukah yang kalau misalnya biasanya udah menjalankan digital marketing itu biasanya akan fokus ke pertanyaan ini, apa saluran digital yang memiliki biaya akuisisi yang paling rendah gitu. Dan ini merupakan pertanyaan yang sangat penting untuk bisa dijawab di dalam proses akuisisi. Karena akuisisi itu bukan cuma berapa jumlah yang kita dapatkan, tapi berapa biaya yang kita keluarkan untuk akuisisi tersebut. Kalau buat rekan-rekan yang udah menjalankan digital marketing dengan rutin, matriks yang dikenal untuk mengukur akuisisi adalah CPA, cost per acquisition. Nah, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan untuk acquisition ini? Ya digital marketing yang kita kenal sebenarnya. Kita jalankan strategi akuisisi gitu dengan funnel awareness, pakai social media buat menciptakan awareness, pakai misalnya iklan buat mendorong consideration, pakai website gitu, perbaikan website gitu, optimasi user experience secara keseluruhan, email marketing, otomasi email dan lain sebagainya untuk mendorong conversion. Gitu. Di sini tentunya karena waktu saya nggak akan bahas satu-satu ya gitu karena jadinya ini membahas digital marketing secara keseluruhan. Cuman akuisisi ini akan selalu menggunakan funnel corong yang tadi awareness, consideration dan conversion. Hal kedua yang bisa kita jalankan untuk mendorong adanya akuisisi itu adalah eksperimentasi. Eksperimentasi apa? Kampanye-kampanye yang disampaikan di berbagai macam saluran digital. Apakah iklan yang paling cocok untuk mendorong sales, ataukah jangan-jangan iklan yang paling cocok untuk mendorong adanya awareness gitu. Apakah email itu cocok kalau untuk mendorong sales gitu, atau email sebenarnya nggak cocok digunakan oleh perusahaan kita. Dan juga yang paling penting adalah kita harus melakukan konversi akhir. Nah, ini yang seringkali membuat perusahaan yang baru masuk itu bermasalah di dalam digital marketing. Kalau kita tidak bisa mengukur konversi akhir di sebuah kampanye digital marketing. Kalau goalnya adalah sales, apakah kita bisa mengukur sales on a daily basis secara real time? Kalau tidak, digital marketing akan sangat sulit diukur. Kalau misalnya goalnya katakanlah adalah akuisisi registration, pengguna baru, orang yang download, orang yang sign up, kalau misalnya basis bisnisnya adalah app, tapi kita mengukurnya secara manual, digital marketing juga nggak akan pernah efektif. Karena jadinya kita pengukurannya selalu tertunda, gitu kurang lebih gitu. Dan yang terakhir adalah kita harus melakukan biaya akuisisi yang sifatnya disesuaikan dengan kampanye dan channel yang dijalankan. Gitu. Nanti mungkin kita akan adakan sesi khusus gitu untuk bagaimana caranya kita menghitung biaya akuisisi dalam satu kampanye. Gitu. Nah, A yang kedua itu adalah activation. Gitu. Activation ini sekarang jadi relevan karena orang yang beli itu belum tentu activated menjadi orang yang percaya dan nyaman menggunakan bisnis kita. Gitu. Kalau kita ngomongnya misalnya katakanlah balik lagi ke 2015, activation jadi nggak relevan.
Karena orang tuh nggak usah activation, akuisisi aja susah gitu. Tapi zaman sekarang itu kalau kita menggunakan sebuah app, kita menggunakan sebuah marketplace, e-commerce dan sebagainya, kita sudah bersedia nih ya ngeluarin dana tertentu untuk testing, nyaman nggak sih kita pakai ini. Nah, activation sebenarnya adalah gimana kita bisa mengukur uh, experience dari pelanggan kita yang sifatnya membuat mereka activated sebagai orang yang yakin nih terhadap bisnis kita. Apakah jadi produk-produk kita secara digital itu punya momen-momen spesial nih, gitu. Saya ambil contoh sederhana, ini contohnya mungkin agak klise ya, Facebook, gitu. Facebook itu waktu pertama kali diperkenalkan, gitu. Satu hal yang menarik adalah ketika kita menggunakan Facebook untuk pertama kalinya dulu, yang kita kita diminta lakukan oleh Facebook itu kan adalah masukin beberapa alamat email rekan kita. Saya lupa angkanya, tapi mungkin sekitar 6 atau 7 alamat email. Waktu pertama kali, saya bingung, kenapa ya cuma 6 atau 7, kenapa dia nggak minta, katakanlah 20 alamat email. Tapi setelah kita masukin, mendadak algoritmanya Facebook itu bekerja. Dari 6 atau 7 alamat email yang dimasukkan ke dalam Facebook, mendadak dia ngasih rekomendasi banyak sekali teman-teman kita, yang mungkin kita sendiri nggak punya alamat emailnya. Dan itu yang diyakini sama banyak orang menjadi aha momennya Facebook. Gitu. Hal yang sama juga dengan misalnya katakanlah Netflix. Yang membedakan, salah satu hal yang membedakan Netflix dengan platform-platform lainnya, itu adalah kemampuan dia personalisasi. Bukan cuma library-nya yang besar, karena rasanya nggak akan, mungkin mayoritas dari kita yang berlangganan Netflix itu nggak akan punya waktu untuk menonton semua film yang ada di Netflix. Tapi kenapa orang nyaman menggunakan Netflix? Karena ada engine personalisasi tadi. Begitu kita buka akun Netflix, kita akan disodorin thumbnail-thumbnail, dan kita tinggal milih film-film apa yang menurut kita paling kita sukai. Dari sana Netflix akan mengkalkulasi kalau orang sukanya tipe film A, B, C, dan lain sebagainya, berarti dia bakal suka film-film lainnya. Dan itu kembali dianggap sebagai aha moment untuk si Netflix tersebut. Nah, apa sih yang harus dilakukan kalau kita mau menjalankan activation? Pertama, kita gunakan analytics. Analytics adalah satu metode untuk mengukur apa yang terjadi di seluruh channel digital. Di sini kita gunakan analytics untuk melihat performa strategi yang kita jalankan, dan yang lebih penting, ada nggak sih anomali? Gitu. Dalam banyak kasus digital marketing yang saya dan tim tangani, kadang-kadang ada halaman-halaman yang ajaib gitu. Katakanlah misalnya ada halaman-halaman yang ketika orang masuk ke halaman website tersebut gitu, orang mau menghabiskan waktu sangat lama untuk baca halaman tersebut gitu. Atau katakanlah misalnya ketika orang ngebuka website itu biasa aja, ketika orang masuk ke social media biasa aja, tapi begitu orang nerima email, mendadak kliknya jadi banyak, mendadak orang yang ngebuka email itu jadi banyak. Nah, itu secara sangat sederhana bisa diartikan sebagai aha moment gitu. Kalau misalnya kita sudah menemukan momen-momen channel-channel kampanye-kampanye yang memang punya signifikansi lebih besar daripada kampanye-kampanye lainnya, sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan seluruh aktivitas digital marketing kita untuk membuat audience itu terekspos sama si channel tersebut. Gitu. Jadi kita coba mengarahkan si traffic tersebut ke touch point tersebut. Gitu. Yang ketiga, R-nya, yang pertama adalah retention, gitu. Berapa pelanggan yang kembali melakukan pembelian berulang. Ini menarik ya, gitu, karena dari survei yang kami lakukan buat rekan-rekan yang berpartisipasi dalam webinar ini, mayoritas dari responden itu tidak mengukur retention, gitu. Lebih dari 60% responden itu tidak mengukur retention. Tapi ini sebenarnya mencerminkan apa yang terjadi di industri. Gitu. Banyak sekali klien kami, banyak sekali partner kami yang walaupun bisnisnya sudah jalan, itu tidak mengukur retention. Gitu. Retention seakan-akan dilupakan sebagai sebenarnya saluran growth. Gitu. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang jadinya fokus ke akuisisi konsumen baru terus. Gitu. Tapi kalau konsumen udah kalau seorang calon pelanggan sudah berubah menjadi seorang pelanggan, apa sih yang kita lakukan? Kadang-kadang yang dianggap raja adalah calon pelanggan, sementara pelanggan yang sudah membeli itu nggak diperhatikan. Gitu. Dan ini yang seringkali jadi masalah. Gitu. Ini yang membuat kadang-kadang ada bisnis-bisnis yang growth-nya jadi stop, karena dia selalu mengandalkan ke biaya akuisisi pelanggan baru tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya sederhananya ya yang bisa kita lakukan adalah kita melihat seberapa sering orang itu pelanggan kita melakukan pembelian berulang gitu. Retention itu secara jangka panjang itu akan punya impact yang luar biasa karena kita jadinya tidak harus terus-terusan menginvestasikan uang
untuk mendorong growth gitu, dan biaya mendorong retention itu akan jauh lebih rendah daripada biaya mengakuisisi konsumen baru. Kami sekarang lagi bantu sebuah organisasi non-profit yang cukup besar ya di Indonesia. Yang menarik adalah organisasi tersebut itu tidak punya strategi akuisisi donatur baru. Ini organisasi non-profit yang fokusnya ke donasi. Gitu. Tapi dia udah bertahan hidupnya udah luar biasa lama gitu, udah puluhan tahun ya organisasi tersebut eksis sampai sekarang mereka eksis, dan yang menarik adalah mereka bisa dengan cukup akurat memprediksi berapa sales yang akan terwujud di tahun ini, berapa donasi yang akan didapatkan, semata-mata karena strategi retention mereka itu sangat kuat gitu. Retention-nya didorong dengan cara apa? Retention-nya didorongnya dengan cara-cara sangat sederhana gitu, misalnya mengirimkan surat ke pos, lewat pos gitu, mengirimkan kartu lebaran lewat pos gitu. Di sini yang menarik adalah si perusahaan ini jadinya tidak mengeluarkan sepeser pun biaya untuk mengakuisisi konsumen baru, tapi sales itu tetap datang. Nah, rasanya banyak sekali perusahaan yang pengen nih kayak gini. Kuncinya apa? Kuncinya adalah retention. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan kalau kita mau fokus ke retention? Kita harus pisahkan nih pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu. Ada jumlah sales yang didapatkan, ada frekuensi seberapa sering orang melakukan pembelian dan sebagainya. Terus kita identifikasi nih gitu nilai-nilai dari seluruh kelompok pembeli tersebut, dan baru dari sana kita jalankan strategi yang sifatnya spesifik. Mungkin nggak kebayang ya gitu, cuman rekan-rekan sebenarnya bisa dengan kalau pengen melihat strategi retention ini, rekan-rekan sebenarnya bisa beralih ke strategi yang sudah dijalankan oleh banyak sekali marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, yang kalau kita perhatiin beberapa tahun terakhir ini mengurangi sekali spending yang dikeluarkan untuk akuisisi konsumen baru. Gitu. Hampir semua marketplace itu sekarang punya semacam loyalty program. Gitu. Ada yang istilahnya silver, gold, diamond, platinum. Gimana caranya kita bisa naik dari dari satu status ke status lainnya dengan kita spending lebih banyak. Jadi perusahaan-perusahaan marketplace itu yang di awal 2015, 2016, 2017 itu spending gila-gilaan buat akuisisi pelanggan. Sekarang fokusnya udah bukan akuisisi pelanggan lagi, tapi gimana caranya pelanggan yang sudah diakuisisi itu bisa terus-terusan menjalankan yang namanya retention, melakukan pembelian dan sebagainya. Dan strategi itu dianggap jauh lebih efektif on the long run karena biayanya yang jauh lebih murah gitu. Jadi buat rekan-rekan yang belum menjalankan ini, sebenarnya kalau cara sederhananya adalah perusahaan harus bisa come up with a way untuk mengukur berapa banyak konsumen lama yang terus eksis, yang terus membeli produk kita. Yang keempat itu adalah referral. Bagaimana kita bisa mendorong agar pelanggan itu bisa menjadi advokat nih buat bisnis kita gitu. Jadi gimana caranya supaya yang koar-koar itu bukan kita, tapi pelanggan kita gitu. Jadi sebenarnya di sini kita bisa melihat tingkat kepuasan secara langsung. Artinya konsumen yang puas itu akan mempromosikan keberadaan produk kita ke kenalan-kenalannya, ke networknya. Konsumen yang tidak puas itu tidak akan melakukan hal tersebut. Nah, gimana caranya kalau kita mau melakukan ini? Kita harus bisa menyediakan channel. Gimana caranya kalau pelanggan itu bisa menginformasikan keberadaan kampanye tertentu, misalnya ada program promosi dan sebagainya lewat email, lewat media sosial dan sebagainya. Terus ukur apa yang terjadi dalam kampanye-kampanye tersebut. Kalau rekan-rekan ingin lihat, contoh yang paling bagus kalau di Indonesia itu kembali ke industri e-commerce gitu, di mana kita bisa share email, kita bisa share ini dan lain sebagainya gitu. Kalau kadang-kadang ada beberapa e-commerce yang kalau kita misalnya katakanlah mereferensikan rekanan kita dengan misalnya nge-share alamat email rekan kita, terus rekan kita itu melakukan pembelian pertama, itu kita dapat insentif berupa voucher, berupa uang kadang-kadang gitu di currency digital dan sebagainya. Itu segitu pentingnya referral, karena referral itu practically tidak ada biayanya, beda dengan akuisisi pelanggan di awal. Dan yang terakhir adalah susun strategi yang yang khusus gitu untuk masing-masing segmen gitu. Jangan-jangan tidak semua pelanggan kita itu mau melakukan tidak semua pelanggan kita yang berulang itu mau melakukan referral dan sebagainya. Yang terakhir itu adalah revenue, bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan dari berbagai sisi secara keseluruhan gitu. Nah ini mungkin saya nggak akan terlalu dalam ya karena ini cukup kompleks, tapi intinya di sini konsep R ini melihat
lifetime value. Artinya ketika seorang pelanggan itu sudah diakuisisi, yang harus kita pikirkan adalah dia akan mengkonsumsi, dia akan membeli produk kita seberapa banyak ya. Lifetime value, nilai seumur hidup adalah kira-kira sepanjang dia berinteraksi dengan platform kita, dia kira-kira akan menghabiskan katakanlah uang seberapa banyak gitu. Dan bagaimana caranya supaya acquisition cost itu bisa berkurang gitu. Apa yang harus dilakukan di sini? Sebenarnya kita bisa ukur lifetime value dengan data-data yang kita punya dengan lebih detail dan sebagainya. Terus kita bisa lakukan pendalaman segmen berdasarkan lifetime value tersebut ya gitu. Jadi misalnya ada segmen yang katakanlah dia spendingnya misalnya ada beberapa marketplace yang mengklasifikasikan lifetime value itu dengan cara seperti ini. Orang-orang yang katakanlah baru transaksi dari Rp100.000 sampai Rp50 juta kalau nggak salah masuk ke status silver. Tapi kalau orang sudah bertransaksi katakanlah lebih dari 50 juta sampai 150 juta, dia langsung masuk ke statusnya diamond. Mungkin rekan-rekan familiar ya kira-kira marketplace apa yang menawarkan status seperti ini. Kalau orang udah spending lebih dari 150 juta, dia masuk ke platinum kalau nggak salah gitu. Kalau orang sudah bertransaksi lebih dari 600 juta kalau nggak salah, dia akan masuk lagi ke kategori yang lebih tinggi. Dan dari sana strategi digital marketing itu udah mulai sangat mengkerucut. Artinya kita bisa mengukur dengan tajam apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Apakah lebih masuk akal kalau kita mendorong pelanggan-pelanggan yang sudah spend 100.000 untuk terus menghasilkan sampai dengan katakanlah dia spending 50 juta untuk perusahaan kita, gitu. Itu akan jauh lebih terukur dengan biaya yang jauh lebih murah gitu, dengan impact yang jauh lebih jangka panjang gitu. Jadi di sini nantinya biaya marketing itu harus bisa diukur oleh lifetime value, bukan oleh pelanggan, oleh biaya akuisisi pelanggan baru. Nah di sini biasanya ini relevan untuk bisnis-bisnis, terutama bisnis e-commerce ya, gitu ya, memang transaksinya diakomodir secara online yang sudah sangat mature. Gitu. Ini akan sulit sekali diaplikasikan untuk bisnis-bisnis yang skalanya masih kecil atau menengah. Gitu kurang lebih. Nah, gimana cara mulainya nih? Gitu. Cara mulainya sebenarnya ada beberapa cara ya. Gitu. Yang pertama adalah kita coba ukur. Gitu. Sebenarnya kita bisa mengukur kekuatan kita di keseluruhan funnel ini. Gitu. Apakah kita sebenarnya kuat di akuisisi konsumen baru? Gitu. Ataukah jangan-jangan kita kuatnya itu di retention gitu. Nah, itu harus kita lihat mana area yang menjadi kekuatan kita, mana area yang menjadi kelemahan kita. Gitu kurang lebih gitu. Apa customer journey yang dilewati oleh seluruh pelanggan kita. Nah, ini mungkin saya nggak akan jelaskan lebih lanjut ya. Karena kalau misalnya rekan-rekan tertarik lihat soal customer journey, sebenarnya udah ada webinar, ada recording webinar yang khusus membahas soal customer journey ini. Cuman secara sangat sederhana adalah customer journey adalah proses yang dilewati oleh pelanggan kita melalui touchpoint yang berbeda-beda. Contohnya misalnya melalui email, melalui iklan dan sebagainya. Nah, kita mesti ngelihat nih mana channel yang kira-kira efektif untuk menghasilkan masing-masing konversi ini. Mana channel, maksudnya journey yang paling efektif untuk menghasilkan akuisisi. Mana yang paling cocok misalnya katakanlah untuk mendorong referral dan sebagainya. Gitu. Terus yang terakhir, apa optimasi dan eksperimentasi yang bisa dilakukan lebih lanjut. Nah, ini yang sebenarnya susah gitu. Karena kadang-kadang ya gitu. Ini kenyataan yang sering saya temukan di lapangan. Banyak orang yang merasa bahwa mereka sudah menjalankan segala sesuatu soal digital marketing. Gitu. Artinya kalau kita udah menjalankan satu strategi, kalau strategi tersebut tidak membuahkan hasil, berarti strateginya yang salah, atau jangan-jangan digital marketingnya yang salah. Padahal sebenarnya yang namanya digital marketing itu harus dioptimasi terus, harus dilakukan eksperimentasi terus. Gitu. Agak konyol kalau kita nggak mau melakukan eksperimentasi banyak, terus kita ngerasa bahwa digital marketing itu tidak bekerja. Gitu. Contoh sangat sederhana sebenarnya untuk ini adalah apa yang terjadi kadang-kadang di Instagram. Gitu. Jadi misalnya optimasinya kayak gini. Hampir semua perusahaan yang eksis di Instagram itu melakukan posting secara reguler. Gitu. Tapi posting secara reguler emang menghasilkan apa sih? Gitu. Kadang-kadang mulai kan pertanyaan di sana. Biasanya kalau misalnya posting secara reguler itu nggak menghasilkan apapun, orang beralih ke perencanaan konten. Jangan-jangan kita bukan butuh konten yang cuma lucu doang, bagus doang, tapi kita butuh konten yang konsisten. Gitu. Tapi konten yang konsisten kadang-kadang nggak menghasilkan apapun. Gitu. Biasanya dari sini orang
coba ngelihat jangan-jangan kita butuh posting yang lebih sering gitu. Caranya gimana? Otomasi posting. Kita ngelihat waktu yang paling tepat untuk misalnya melakukan posting tersebut. Kalau biasanya kita posting katakanlah jam 2 siang atau jam 8 malam gitu. Gimana kalau kita coba posting jam 3 pagi? Apakah kita harus bangun pagi jam 3 untuk posting tersebut? Enggak, kita bisa menggunakan otomasi posting. Yang terakhir adalah pengukuran engagement gitu. Gimana caranya nih kita melakukan pengukuran engagement yang terjadi? Apakah ada perbedaan antara like dari satu konten ke konten lainnya? Apakah ada perbedaan komen dari satu konten ke konten lainnya dan sebagainya? Tapi ini cuma baru bagian sangat kecil dari strategi Instagram secara keseluruhan. Komponen ini baru menyentuh strategi konten. Apakah Instagram, Twitter, Facebook itu berhenti sampai di konten? Dalam kenyataannya enggak. Masih banyak strategi lain yang bisa dilakukan. Contohnya misalnya strategi audience. Gitu. Kita bisa melakukan kalau di Instagram, di Facebook itu kita bisa boost post kemana-mana. Gitu. Gimana caranya supaya posting kita itu bisa kelihatan ke audience yang jauh lebih luas gitu. Yang kedua itu targeted push post gitu. Kita bikin targeting khusus. Jadi postnya itu kita boost, kita amplify, tapi dengan menggunakan target audience yang mungkin relevan dengan bisnis kita. Atau yang ketiga, kita kalau misalnya mau mendorong adanya peningkatan follower, kita kirim DM ke orang-orang yang belum jadi follower kita, tapi kita yakini menjadi potential follower kita. Apakah harus dilakukan secara manual? Enggak. Ini bisa dilakukan secara otomasi dengan menggunakan software. Apakah ini spamming? Kalau kita kirimkan ini ke semua orang yang belum jadi follower kita, ya ini akan spamming. Tapi kalau kita tahu bahwa produk kita itu memang kira-kira akan memiliki relevansi tertentu gitu atau masuk ke dalam sebuah interest dikombinasikan dengan sebuah message yang relevan gitu. Ini biasanya bisa membuahkan hasil gitu. Atau misalnya kita menjalankan kampanye-kampanye di sosial media yang fokusnya ke akuisisi follower. Gitu kurang lebih gitu. Apakah berhenti sampai strategi audience? Sama sekali tidak. Gitu. Ada strategi cross channel namanya gitu. Contohnya strategi cross channel itu melihat bahwa Instagram itu hanya salah satu dari banyak sekali channel yang digunakan. Artinya gimana caranya supaya konversi tidak terjadi di Instagram saja, tapi Instagram bisa berfungsi untuk misalnya mendorong adanya visit ke website, adanya penambahan subscriber di email dan lain sebagainya. Gitu. Yang pertama yang sangat sederhana, ini cuman saya yang sering kelewat, optimasi bio gitu. Bio itu deskripsi profile kalau di Instagram. Ini sebenarnya kita bisa tambahin link-link gitu. Ada platform-platform kayak Linktree, ada banyak sekali pilihannya, ada yang gratis, ada yang berbayar dan lain sebagainya. Nah, di sini sebenarnya intinya kita mesti melihat apakah si Instagram itu cukup kuat untuk mendorong orang pindah ke tempat lain. Atau misalnya onboarding untuk orang-orang yang menjadi follower gitu. Nah, ini kok udah lebih dalam lagi nih. Ini biasanya udah masuk ke area digital marketing yang lebih dalam. Gitu. Artinya udah di luar konten dan lain sebagainya. Katakanlah misalnya gini, ketika seseorang menjadi follower kita, apa sih yang biasanya kita lakukan? Kita tidak biasanya berterima kasih ke dia dan lain sebagainya. What if ketika orang itu menjadi follower kita, ada automated DM yang bilang makasih ya udah jadi follower kita bla bla bla. Kalau kamu tertarik lebih lanjut soal produk kita, gini. Atau misalnya ketika ada lebaran atau misalnya hari raya selamat tahun baru dan lain sebagainya, ada automated DM gitu yang terkirim gitu untuk follower kita. Mendadak social media jadi sesuatu yang sifatnya personal gitu. Ini nyambung ke strategi kita ya, strategi ketiga ini, strategi DM untuk follower. Atau untuk social media yang digunakan untuk kepentingan e-commerce, itu sebenarnya kita bisa mulai menggunakan apa yang namanya social chatbot. Chatbot ini sama sekali tidak menggantikan keberadaan chat dengan manusia. Cuman untuk banyak sekali kasus, chatbot itu memudahkan kita menemukan informasi. Kadang-kadang kita suka menjalankan strategi Instagram tuh hanya untuk mendorong kontennya doang. Tidak menjadikan Instagram sebagai sarana bertanya atau mendapatkan informasi lebih lanjut soal produk kita. Padahal chatbot itu bisa membantu itu. Dan sebenarnya di sini kalau kita mau melihat ya bagaimana strategi ini bekerja, coba rekan-rekan melihat apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Gitu. Perusahaan otomotif, perusahaan FMCG, fast moving consumer good, asuransi, dan lain sebagainya. Hampir semuanya sekarang mengadopsi pendekatan social chatbot. Kenapa? Efisiensinya itu luar biasa tinggi, konsumen itu mendapatkan apa informasi yang mereka cari, dan sebagainya. Dan masih banyak sekali strategi social media yang bisa dilakukan. Ada sentiment analysis.
sentimen di akun kita itu positif atau negatif atau netral sih. Gimana sih caranya kita meningkatkan sentimen tersebut gitu. Dan ini baru ngomongin social media yang namanya Instagram doang. Gitu. Artinya banyak sekali sebenarnya hal-hal lebih lanjut yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan untuk mengoptimasi yang namanya si channel digital tersebut. Gitu. Contohnya misalnya, ini saya ambil contoh sederhana aja ya, di search engine. Gitu. Kita bisa ada yang namanya SEO ya, ada on page, ada yang off page, kita bisa menggunakan search ads dan sebagainya. Untuk social media yang tadi kurang lebih saya sempat share gitu, ada strategi amplifikasinya, ada strategi bekerja sama dengan influencer, ada penggunaan chatbot dan lain sebagainya. Untuk email juga ada email nih complicated gitu, karena biasanya kalau perusahaan masih sangat di titik awal, biasanya mereka mengirimkan email yang sifatnya hanya promosional. Cuman begitu udah sampai ke titik tertentu, email itu bisa jadi sebuah proses yang sangat complicated. Ada email promosional, goalnya buat apa? Mendorong penjualan. Ada email newsletter, goalnya buat apa? Mengedukasi. Ada seasonal campaign, selamat lebaran, selamat tahun baru, selamat natal, dan sebagainya. Goalnya apa? Memastikan ada recall gitu dari konsumen, ada triggered series gitu. Kalau orang misalnya katakanlah sudah masuk ke e-commerce kita, dan memasukkan sebuah produk ke katakanlah add to cart, katakanlah kita punya sebuah e-commerce, tapi tidak menyelesaikan transaksi, ada email otomatis yang ngasih tahu gitu. Atau katakanlah misalnya ada orang yang menjadi pelanggan kita, tapi udah 3 bulan itu nggak pernah login gitu. Secara otomatis sebenarnya bisa ada sebuah strategi email yang mengirimkan email, hey kamu udah lama nih, udah 3 bulan nggak masuk ke portal kita. Kamu yakin gitu, nggak mau coba kunjungin? Atau bahkan kadang-kadang yang lebih agresif adalah, kamu kan udah 3 bulan nih gitu nggak masuk ke portal kita. Untuk bikin kamu mau, nih insentif nih gitu, kamu dapat misalnya voucher 75.000 gitu untuk kembali ke portal kita, onboarding dan lain sebagainya. Advertising yang sekarang banyak sekali digunakan adalah ini display search social gitu. Cuman sebenarnya advertising nggak berhenti sampai sana, ada native advertising dengan menggunakan format natif di banyak sekali platform gitu. Ada remarketing, link targeting, programmatic ads untuk perusahaan yang spending iklannya cukup besar dan sebagainya. Di website itu kadang-kadang banyak yang berpikir bahwa website itu pekerjaan sekali, habis itu beres. Selama desainnya bagus, ya udah. Tapi dalam kenyataannya desain bagus itu nggak menyelesaikan apapun kok gitu. Karena desain bagus itu harus constantly diperbaiki. Dengan cara apa? A/B testing. Wah, banner yang paling cocok itu banner A atau B ya. Tombol yang paling bagus itu tombol merah atau tombol biru ya dan sebagainya. Dan itu akan sangat sulit dilakukan kalau semuanya dilakukan secara manual. Personalization gitu. Ada satu website di Singapura, di Hong Kong, gitu sederhana gitu. Kalau misalnya cuaca lagi hujan gitu, terutama ini website untuk daerah yang sempit ya gitu. Kalau cuaca lagi hujan, mendadak kalau orang masuk lagi cuacanya hujan gitu, ada pop-up gitu yang cerita soal hujan tersebut, atau misalnya ada promosi khusus payung, atau misalnya ada promo hujan dan lain sebagainya gitu. Nah itu tuh sebenarnya hal-hal yang sebenarnya membuat kita jadinya lebih terdorong untuk melakukan aktivitas gitu. Ada chatbots dan lain sebagainya, itu kurang lebih gitu. Jadi itu kurang lebih beberapa strategi yang bisa dilakukan gitu. Jadi mungkin sampai situ aja ya gitu materi yang bisa saya share. Again di sini seri kali ini tidak dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang sifatnya mendalam gitu, karena kalau kita mau membahas soal growth marketing itu mungkin butuh waktu 1 minggu lebih bahkan untuk mendalaminya. Cuman untuk menarik kesimpulan gitu. Jadi yang pertama adalah supaya digital marketing itu punya pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap bisnis. Digital marketing emang harus punya orientasi yang sangat kuat terhadap growth. Growth itu apa? Growth itu harus didefinisikan dengan sangat clear oleh perusahaan. Gitu. Kalau perusahaan nggak punya definisi yang clear soal growth, jangan harap digital marketing itu bisa punya efek. Gitu. Kalau saya sebagai konsultan, biasanya selalu kesulitan kalau misalnya klien yang bertanya, gitu, growth yang bisa dicapai itu seperti apa? Karena di sini saya sebagai konsultan itu tidak akan memahami industrinya, gitu. Justru sebenarnya harusnya lebih idealnya dibalik. Project consulting kami yang sukses itu karakternya satu. Klien sudah punya very very clear picture soal apa yang ingin dicapai. Dan digital marketing itu bisa membantu klien untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, gitu. Strategi growth secara keseluruhan itu terdiri dari funnel R, acquisition, activation, retention, referral, revenue, gitu.
Dan cara kita menjalankan itu dengan sederhana adalah pertama kita identifikasi nih gitu funnel-funnel yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita. Kita kuatnya di mana? Aktivasi pelanggan baru, atau misalnya mendorong adanya retention, karena itu membutuhkan dua strategi yang sangat berbeda gitu. Dan di sini pentingnya kita menyadari bahwa digital marketing itu bukan sebuah proses yang linear. Strategi mendorong akuisisi pelanggan itu sangat berbeda dengan strategi mendorong adanya aktivasi dari pelanggan. Strategi aktivasi pelanggan itu strategi yang sangat amat berlainan dengan strategi retention. Artinya nggak masuk akal. Saya udah bekerja di bidang ini udah sangat lama gitu, dan saya nggak pernah melihat kampanye yang satu strategi yang bisa menghasilkan akuisisi, activation, retention, referral, dan revenue dalam waktu yang bersamaan. Dalam kenyataannya, digital marketing yang tepat itu justru dijalankan secara paralel. Banyak strategi yang dijalankan secara paralel dengan tujuan-tujuan yang sempit. Artinya kalau goal kita sekarang adalah acquisition, jangan berharap bahwa strategi tersebut juga akan meningkatkan retention. Itu nonsense. Gitu. Kemudian, yuk kita sama-sama coba susun tahap gitu, yang dilewati oleh konsumen, gitu, customer journey. Nah, terus kalau misalnya kita sudah menggabungkan seluruh customer journey ini dengan funnel growth, sebenarnya kita bisa menggunakan pendekatan omnichannel. Gitu. Kalau rekan-rekan pengen tahu lebih banyak soal pendekatan omnichannel, Talk Digital juga punya recording soal apa itu omnichannel, dan pendekatan omnichannel ini harus digunakan untuk harus digunakan bersamaan dengan analytics yang akurat. Barulah dari sana kita bisa menyusun strategi growth yang efektif gitu. Dan yang terakhir adalah ini sangat penting buat rekan-rekan, terutama yang baru mulai ya gitu. Sebenarnya bukan cuma baru mulai sih, praktisi digital marketing yang bahkan sangat berpengalaman pun, yang namanya digital marketing itu selalu ada improvement-nya gitu. Ada hal-hal yang baru yang selalu terjadi di dunia ini gitu. Hal-hal yang kita kuasain katakanlah tahun lalu itu kadang-kadang udah nggak relevan di tahun ini. Dan mindset seperti itu, mindset terus mau bereksperimen dan lain sebagainya, itulah yang akan membuat kita terus memahami apa yang harus dilakukan. Itu kurang lebih gitu. Jadi again, sesi ini tidak dimaksudkan untuk mendorong adanya pemahaman yang dalam gitu, cuman dengan sharing sederhana ini harapannya adalah rekan-rekan bisa memahami bahwa growth itu harus sifatnya 360 derajat, bukan cuma akuisisi konsumen baru doang kok yang bisa mendorong growth, tapi growth itu terdiri dari banyak sekali komponen, dan sebenarnya kalau kita mau meningkatkan growth perusahaan secara keseluruhan, pentingnya kita untuk melihat pintu-pintu baru tadi, gitu, baik yang belum pernah gunakan, pintu-pintu yang menurut kita itu tidak efektif walaupun kita belum pernah gunakan, maupun pintu-pintu yang menurut kita sudah digunakan dan sudah ada hasilnya. Itu kurang lebih gitu. Jadi mungkin untuk berikutnya kita langsung masuk ke sesi Q&A ya. Gitu. Di sini ada cukup banyak pertanyaan. Cuman mohon maaf, saya mungkin nggak akan bisa jawab ke seluruh pertanyaannya ya gitu karena cukup banyak pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah misalnya ada rekomendasi website untuk belajar tentang R nggak gitu, seperti HubSpot dan lainnya. Menarik ya pertanyaan ini. HubSpot itu sebenarnya salah satu, HubSpot tuh framework-nya bukan R, tapi mereka punya marketing wheel gitu, dia muter gitu si marketingnya. Sebenarnya konsepnya marketingnya HubSpot itu sangat mirip dengan konsep growth marketing gitu. Jadi sebenarnya kalau kita udah baca-baca banyak soal HubSpot, esensinya itu bakal dapat gitu. Tapi kalau misalnya rekan-rekan tertarik untuk belajar lebih banyak soal framework R ini, website yang saya rekomendasikan mungkin adalah Growth Hacker gitu. Di sana ada forumnya diisi oleh praktisi dan sebagainya. Itu banyak sekali diskusi-diskusi yang bisa memperkaya wacana kita sebagai digital marketer. Itu kurang lebih gitu. Terus ini pertanyaan kedua, saya sampai sekarang masih bingung gitu soal saya sekarang masih suka bingung implementasi digital marketing untuk B2B dari sisi strategi konten dan ukuran. Apa komentar Anda? Digital marketing untuk B2B memang nggak bisa menggunakan pendekatan yang sama dengan retail. Itu yang paling pertama. Artinya kalau
di banyak sekali pendekatan retail kita udah mengenal pendekatan kayak social media, kita udah mengenal pendekatan kayak apa namanya iklan yang agresif gitu, yang mengenai si konsumen dan lain sebagainya. B2B itu ranah yang sangat amat lain gitu. Yang pertama adalah kalau dari strategi, saya pikir B2B itu memang harus menggunakan channel-channel yang memang digunakan oleh orang-orang yang memang jadi bagian dari bisnis tersebut. Email itu kalau dari pengalaman saya dan tim itu merupakan salah satu strategi yang paling efektif untuk B2B. Kalau dari sisi konten, nah konten B2B itu udah nggak bisa cerita soal produk gitu. Karena karakteristik pasarnya B2B, mereka biasanya, sebagian besar ya dalam banyak industri, itu sudah memiliki pemahaman soal produknya. Artinya edukasi kenapa produk ini bagus, dan sebagainya, itu sebenarnya harus diturunin. Beda dengan edukasi produk untuk retail, yang kadang-kadang orang harus diyakinin. B2B itu dari pengalaman saya malah yang paling efektif tuh strateginya adalah hal-hal yang berhubungan dengan kredibilitas kita sebagai organisasi. Gitu. Salah satu, kami cukup banyak menangani project-project B2B, dan project-project B2B yang sukses itu selalu karakteristiknya sama. Kita fokusnya ke satu hal, yaitu bangun kredibilitas. Kredibilitasnya lewat apa? Bisa lewat bikin platform edukasi baru. Kita bisa bangun kredibilitas lewat iklan. Artinya iklannya bukan bertujuan untuk yuk beli, yuk beli, yuk beli. Tapi iklannya bertujuan untuk awareness dan lain sebagainya gitu. Kita juga fokus bisa membangun kredibilitas dengan orang nggak harus membeli produk kita. Tapi yuk pelajari lebih banyak soal produk kita dengan menjadi subscriber email kita gitu. Dan sampai sekarang tuh walaupun orang banyak yang nggak percaya gitu, email emang masih bekerja gitu. Cuman kalau B2B nggak ada yang ngalahin kekuatan email, seenggaknya dalam pengalaman kami gitu kurang lebih gitu. Pertanyaan yang lainnya adalah kegiatan referral apa yang bisa dilakukan pada industri B2B, di mana sepertinya kok tidak mungkin melakukan hal tersebut. Nah, ini juga menarik ya, pertanyaan bagus. Dalam kenyataannya ya, tim kami itu menangani satu perusahaan consulting gitu, geraknya di bidang jasa, yang growth-nya itu 100% mengandalkan 79,91% itu menggunakan retention gitu. Jadi memang fokusnya benar-benar ke gimana caranya supaya klien itu nyaman gitu. Sumber growth yang kedua itu adalah referral gitu, di mana lebih dari 79,91% tadi gitu, lebih dari 11 atau 12% itu didatangkan klien-klien baru itu didatangkan dengan metode referral gitu. Tapi di sini sebenarnya strateginya jadinya bukan strategi yang sifatnya agresif. Intinya balik lagi ke komponen tadi, bangun kredibilitas gitu. Selama kita bisa membangun kredibilitas, orang itu nyaman, kita mengukur kenyamanan konsumen gitu. Kepuasan konsumen itu secara konsisten menjadi fokus utama dari organisasi. Referral itu jadinya bisa terukur gitu kurang lebih. Pertanyaan lainnya adalah misalnya lebih baik kalau awal itu fokus ke satu channel atau langsung nyemplung ke semua channel. Nah, kalau menurut saya sih ya, ini pertanyaannya kayak olahraga tuh mulainya kapan? Atau olahraga apa yang tepat? Jawabannya bakal beda-beda. Tapi intinya kalau misalnya ada perusahaan yang belum menjalankan digital marketing dan nanya channel apa yang harus dijalankan di digital marketing, biasanya jawaban saya terlalu satu gitu. Fokus ke channel yang kita udah kenal. Artinya kalau kita kenalnya Instagram, yuk kita dalaminnya Instagram aja. Kalau kita kenalnya website, ya yuk gitu kita jalankan di website saja. Intinya sebenarnya kalau ditanya di titik awal, gunakan apa yang jadi titik familiar, apa yang menjadi channel apa yang kita paling kuasain dulu gitu. Baru dari sana sebenarnya masuk akal untuk ekspansi gede-gedean. Jadi jangan langsung berharap dari hari pertama kita bisa langsung menjalankan digital marketing dengan pendekatan multi-channel atau omni-channel gitu. Kalau multi-channel tuh strateginya paralel gitu di semua channel. Kalau omni-channel itu ada kayak estafet dari satu channel ke channel lainnya gitu. Saya nggak jelasin lebih lanjut ya. Cuman kurang lebih jangan mulai nyemplung ke semua channel kalau kita belum familiar gitu. Bagaimana yang pertanyaan berikutnya, bagaimana meningkatkan retention tapi secara revenue model bisnisnya adalah one time purchase, dan
marketnya ini adalah datang dan pergi gitu. Misalnya dari naik tingkat SMA, kuliah, ketika produk sudah tidak relevan lagi. Nah, di sini sebenarnya retention itu bisa diterjemahkan ke banyak hal gitu. Tentu ada beberapa produk yang saya ngambil contoh misalnya yang populer di Indonesia adalah marketplace wedding gitu. Harapannya tentunya kita hanya menggunakan marketplace wedding itu sekali doang kan gitu. Artinya seluruh strategi yang dijalankan di marketplace wedding tadi memang tidak diperuntukkan untuk retention yang berulang. Cuman di sini retention sebenarnya didefinisikan dengan beda-beda gitu. Kalau saya pribadi mendefinisikan retention itu ke 3 komponen. Yang pertama adalah pembelian ulang untuk produk yang sama persis. Itu masuk akal kalau kita katakanlah jualan baju, kita jualan komoditi sehari-hari, FMCG lah ya, fast moving consumer good gitu, sabun, odol dan lain sebagainya. Karena pembeliannya akan sama. Retention jenis kedua itu adalah upselling. Kita sudah tidak membeli lagi produk yang sebelumnya kita gunakan, tapi kita beli produk yang lebih meningkat. Gitu. Itu juga masuk akal tuh, gitu. Tapi kalau dalam kasus ini kayak misalnya dalam wedding udah nggak cocok kan. Yang satu lagi adalah cross selling. Gitu. Gimana pelanggan yang tadinya menggunakan kategori produk A itu membeli kategori produk B, gitu. Jadi contoh sederhana misalnya kayak wedding, gitu. Untuk wedding organizer mungkin dipakainya cuma sekali. Setelah menikah udah nggak pakai lagi. Untuk pakai MC pernikahan ya dipakainya cuma sekali. Tapi untuk paket-paket honeymoon atau misalnya perayaan-perayaan 25 tahun pernikahan, 50 tahun pernikahan dan lain sebagainya, mendadak ada kesempatan retention lagi. Tapi di sini harus dikaitkan dengan lifetime value of customer tentunya. Gitu. Artinya kan kalau misalnya perayaan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, itu kan nggak akan terjadi sekali saja. Gitu kurang lebih. Pertanyaan berikutnya itu adalah di corporate itu kita sering dihadapkan dengan target awareness, tapi target ini sampai sekarang belum clear dari segi tolak ukur yang ideal. Tapi dari sisi target kita, dunia properti sangat jelas. Kita ada target yang clear, closing konsumen. Bagaimana target yang jelas untuk digital marketing terhadap kondisi perusahaan yang ingin target awareness, tapi juga ingin meminta target konversi closing. Saya coba rephrase pertanyaannya ya. Jadi mungkin gimana caranya kita menyeimbangkan adanya target awareness yang sifatnya luas dengan yang closing. Nah, sebenarnya sih awareness itu agak sulit ya gitu diukur. Artinya kadang-kadang sebenarnya awareness itu apakah orang yang sudah katakanlah melihat iklan kita 1 juta kali itu lebih bagus daripada kalau misalnya ada satu kampanye yang di mana orang yang lihat iklan tersebut 500.000 orang gitu. Nah, di sini sebenarnya pentingnya kita mengukur si funnel tersebut gitu. Kalau saya pribadi melihat kalau awareness dia berdiri sendiri gitu. Katakanlah misalnya kalau di iklan misalnya impressions dan sebagainya. Itu nggak masuk akal memang gitu. Cuman di sinilah pentingnya kita memasukkan awareness ke dalam funnel gitu. Katakanlah misalnya gini, kita menjalankan satu kampanye iklan gitu di mana awareness-nya itu katakanlah impression-nya misalnya 10 juta. Kalau misalnya dari 10 juta tadi gitu yang masuk ke website itu cuma 100 orang, ya awareness-nya udah nggak bunyi. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, awareness itu biasanya kerjanya aneh karena selalu ada waktu delay-nya. Artinya kalau orang aware sekarang, orang belum tentu akan tertarik sekarang. Gitu. Dan di situ pentingnya kita menggunakan pendekatan kampanye. Kalau misalnya orang katakanlah sudah aware, pernah ngeklik iklan, pernah terekspos sama iklan, jangan-jangan tugasnya kita adalah menjalankan kampanye yang tujuannya mendorong orang untuk melakukan hal lain. Gitu. Saya ambil contoh sederhana misalnya kayak gini deh. Beberapa tahun lalu Traveloka waktu pertama kali memperkenalkan fitur mengubah jadwal pesawat lewat aplikasi. Jadi premisnya adalah kalau kita misalnya booking tiket pesawat atau booking tiket apapun terus kita mau melakukan cancellation, kita nggak perlu lagi tuh datang ke kantor si maskapai tersebut, tapi cukup lewat si Traveloka. Awareness yang berusaha dilakukan Traveloka sebenarnya sederhana. Mereka pasang iklan di YouTube gitu dengan sangat masif gitu. Iklannya itu dalam waktu 5 detik memastikan bahwa orang itu tahu produk tersebut fitur cancellation tersebut itu bisa digunakan. Gitu. Ngukurnya gimana? Sebenarnya dalam bulan-bulan berikutnya yang diukur adalah banyak nggak orang yang ujung-ujungnya menggunakan si fitur tersebut. Gitu kurang lebih. Gitu. Pertanyaan berikutnya adalah kami memiliki 5.000 pelanggan yang sudah pernah beli, 2.000 aktif dan 3.000 kurang aktif. Apakah kuantiti tersebut sudah cukup untuk melakukan retention? Jawabannya iya. Gitu. Retention itu sebenarnya bisa dilakukan
di titik manapun gitu. Artinya katakanlah ketika kami pernah berhadapan dengan sebuah bisnis yang pembeliannya itu masih kecil sekali ya, masih di titik ratusan, tapi retention sudah terjadi gitu. Bahkan di skala yang pembeliannya itu baru beberapa ratus, beberapa puluh, sebenarnya strategi retention itu bisa dilakukan. Tahapannya pertama adalah pahami kenapa orang melakukan retention dan kira-kira apa sih yang mendorong orang melakukan, pahami kenapa orang tidak melakukan retention gitu. Jadi ini pentingnya kita menjalankan strategi-strategi yang didasari oleh otomasi gitu. Katakanlah misalnya tadi orang udah beli tapi selama 2 bulan 3 bulan ke depan kok tidak ada pembelian lagi, kan sebenarnya sederhana sekali, kita bisa kirimkan satu email gitu nanyain, kamu emang nemuin masalah gitu waktu itu. Kirim emailnya jangan pakai manual, karena kalau kirim manual kan jadinya complicated. Ada tool-tool otomasi email yang memungkinkan kita memang mengirimkan email hanya ke orang yang pas 3 bulan, katakanlah sejak pembelian terakhirnya dia. Gitu, kurang lebih gitu. Atau misalnya cara sederhana yang bisa digunakan adalah survei pelanggan gitu. Jadi misalnya kita ngebagiin survei lewat email katakanlah gitu, dan bertanya apa yang membuat mereka tidak nyaman, apa yang membuat mereka tidak membeli lagi, apakah karena harga, apakah karena platformnya yang tidak disukai dan lain sebagainya gitu. Pertanyaan berikutnya adalah apa data mining pelanggan itu efektif untuk mengetahui habit dari seluruh pelanggan yang pernah belanja di toko atau website kita? Dan dari data mining tersebut, apakah bisa menaikkan traffic pembelian pelanggan? Kalau dari pengalaman saya, ini data mining tergantung ya seperti apa ya gitu. Cuman memahami siapa konsumen kita, itu merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mendorong growth. Gitu. Artinya, seringkali bisnis itu dimulai oleh sebuah hipotesis yang ujung-ujungnya nggak kebukti. Gitu. Banyak sekali bisnis yang ketika awalnya, kita target marketnya pengen si A, B, C, D, dan lain sebagainya. Ketika sales itu terjadi, apakah kita melakukan pengecekan? Apakah misalnya si orang yang beli itu adalah berasal dari si target segmen A, B, C tadi? Gitu. Jangan-jangan mereka berasal dari segmen D, E, F. Gitu. Satu-satunya cara kita bisa tahu apa yang terjadi, itu adalah dengan melihat siapa mereka, data mining dan lain sebagainya. Saya ambil contoh sederhana ya gitu. Kami pernah menanganin satu perusahaan training. Perusahaan training ini di industrinya paling besar di Indonesia. Mereka datang ke kami dengan kondisi di mana mereka sudah menjalankan kampanye secara cukup masif gitu. Jadi ada kampanye di Twitter waktu itu udah lama ya. Ada kampanye di sosial media dan lain sebagainya. Kalau dilihat setiap kali mereka mengeluarkan post-post yang sifatnya engagement gitu, kuis lah dan sebagainya, itu orang selalu antusias gitu. Dan mereka merasa bahwa mereka digital marketing bergerak ke arah yang tepat gitu. Tapi mereka nggak pernah bisa melihat apa yang terjadi gitu. Artinya ini kan lazim terjadi ya, engagement bagus dan sebagainya di sosial media, tapi kok nggak ada peningkatan sales gitu. Dan dalam prosesnya, waktu mereka minta tolong ke kami coba lihat gitu, sebenarnya siapa sih orang-orang yang mengikuti, yang rajin engagement, yang rajin posting dan sebagainya. Ternyata yang rajin mengirimkan engagement tersebut itu nggak ada sedikit pun hubungannya dengan target market utama mereka gitu. Cuman karena kebetulan hadiah kuisnya menarik, jadi orang-orang pada ikutan. Nah, caranya kita bisa mengetahui itu kan satu-satunya cara kita bisa memahami itu satu-satunya adalah dengan cara melihat melakukan data mining dengan lebih dalam. Atau kami juga pernah ketemu sama organisasi ya, satu organisasi. Jadi kalau kami kebetulan nanganin cukup banyak organisasi non-profit. Salah satu yang menjadi ciri khas dari organisasi non-profit itu selalu ada donasi yang mendadak besar sendiri gitu. Itu merata gitu. Jadi walau kadang-kadang misalnya 99,9% donasi itu nilainya misalnya 500.000, tapi selalu ada 0,1% donasi yang nilainya bisa 10 belasan bahkan ratusan juta. Nah, waktu itu kami coba melakukan pendalaman gitu, walaupun samplingnya nggak banyak ya, cuman apa sih yang sama antara si pelanggan donatur yang donasinya itu mendadak sangat besar gitu. Itu butuh proses yang luar biasa lama. Ngirimin email berkali-kali, komunikasi berkali-kali dengan segmen tersebut, tapi mendadak ketemu benang merahnya. Akhirnya kalau secara teknis itu yang dilakukan adalah mengembangkan kampanye kampanye iklan yang ini istilahnya teknis ya, cuman kampanye iklan yang didasari oleh lookalike audience dari si donatur kelompok yang donasinya sangat besar itu, dan langsung efektif
Tuh. Satu-satunya cara balik lagi untuk bisa mengetahui itu adalah dengan melakukan pemahaman lebih dalam soal apa yang terjadi di apa karakteristik konsumen kita. Oke, pertanyaan berikutnya, apa matriks atau indikator performa yang paling penting untuk terus dimonitor dalam upaya mendorong growth? Oke, ini pertanyaan yang agak sulit karena ini akan sangat tergantung di stage bisnis kita. Artinya kalau kita masih di tahap sangat awal, nggak masuk akal kalau kita langsung mikirnya growth secara finansial. Gitu. Jangan-jangan kita mesti fokus dulu growth matrix apa yang kira-kira nantinya pada akhirnya itu akan mendorong growth finansial. Gitu. Apakah misalnya akuisisi melihat orang-orang yang mau jadi user baru kita, katakanlah kalau kita adalah sebuah platform atau aplikasi dan lain sebagainya. Apakah kita ngelihat dulu katakanlah orang-orang yang mau tertarik jadi subscriber email kita dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika sudah ada sales gitu dan salesnya secara volume itu cukup material ya, cukup besar, barulah kita pindah ke matriks-matriks lainnya gitu. Intinya saya ambil contoh sederhana, saya ngambil ilustrasinya gini deh. Ibaratnya kita kembali ke masa kita kuliah, goalnya adalah lulus dengan IPK sebaik mungkin, waktunya secepat mungkin. Tapi dalam prosesnya kita harus membagi pengukuran performa tersebut ke semester-semester gitu. IP kita per semester. Tapi IP per semester itu harus bisa dikelompokkan menjadi fokus-fokus lain lagi. Nilai UTS kita, nilai UAS kita. Nilai UTS dan nilai UAS itu juga nggak cukup. Jangan-jangan kita perlu melihat komponen nilai tugas gitu. Jadi sebenarnya ini akan balik lagi ya, sangat tergantung pada titik bisnis seperti apa kita. Gitu. Dan untuk banyak sekali bisnis, ada titik di mana sering sekali ini terjadi, indikator itu harus diubah dengan cepat kalau misalnya ada perubahan tren. Gitu. Misalnya kayak sekarang, ketika PSBB itu biasanya yang diukur harusnya lain tuh. Gitu. Jadi mungkin bukan sales doang, gitu, tapi misalnya ketertarikan orang, kenyamanan orang ngeklik sebuah kampanye tertentu, dan lain sebagainya gitu. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya yang saya jawab. Kak, ada nggak tips untuk fresh graduates yang mau berkarir di growth marketing gitu? Rasanya sih yang paling penting adalah terus belajar ya gitu. Growth Hacker menurut saya adalah satu resource yang terbagus untuk belajar soal growth marketing gitu. Coba pahami dengan sangat dalam apa perbedaan antara growth marketing dengan digital marketing yang kayaknya salah dieksekusi dan sebagainya gitu. Dan sebenarnya yang sederhana adalah kalau misalnya ini dengan asumsi masih fresh grad ya, coba expose diri ke project-project yang kira-kira cukup menantang dalam artian project-project digital marketing yang memang orientasinya growth gitu. Coba pahami tool-tool kayak analytics gitu, kayak iklan. Prosesnya bakal panjang gitu karena iklan itu kan luar biasa kompleks, analytics juga luar biasa kompleks. Makanya baik iklan maupun analytics itu kan ada sertifikasinya masing-masing gitu dan susah gitu dapat sertifikasinya. Tuh, jadi rasanya arahkan perhatiannya ke hal-hal seperti itu dan yang paling penting expose diri ke dalam ke dalam banyak sekali kasus-kasus yang memang terhubung dengan growth. Kalau dapat kesempatan untuk membantu organisasi apapun yang memang membutuhkan bantuan dalam growth, jangan ragu-ragu gitu, pakai aja gitu. Masalah berhasil atau enggak itu cerita lain gitu. Tapi cuman pakai kesempatan itu kalau memang dapat kesempatan tersebut. Gitu kurang lebih gitu. Jadi rasanya ini ada beberapa pertanyaan yang mohon maaf nggak bisa dijawab ya karena waktu juga gitu. Jadi balik lagi mudah-mudahan dalam sesi ini rekan-rekan bisa dapat pemahaman soal growth marketing itu apa. Kalau ditanya apakah ini langsung bisa diimplementasikan sih rasanya enggak ya gitu. Tapi growth marketing itu menurut saya bisa menyediakan konteks soal apa yang harus kita pelajari. Artinya kadang-kadang digital marketing itu suka jadinya terlalu teknis. Yang kita pelajari iklan, yang kita pelajari social media dan sebagainya. Tapi bagaimana kita menggunakan iklan tersebut itu harus mengacu ke sebuah konteks gitu, tujuan utama dari proses tersebut. Dan buat saya digital marketing yang paling efektif itu adalah selalu digital marketing yang berorientasi pada pertumbuhan perusahaan, terutama pertumbuhan secara finansial gitu. Komponen digital marketing yang kayak gini itu menggabungkan komponen kreativitas, komponen visual, copywriting gitu, kreativitas kampanye dan sebagainya dengan komponen analytics gitu. Dan itu yang kadang-kadang susah gitu. Karena otak kita kan mayoritas dari kita tuh cenderung berat ke antara otak kanan atau otak kiri gitu. Kalau misalnya rekan-rekan memang
merasa bahwa saya ini otak kiri, berarti saya mesti nyari gimana caranya saya bisa punya bisa menjalankan strategi-strategi yang dikuasai oleh otak kanan. Jangan-jangan di titik itulah rekan-rekan harus cari rekan yang sparring partner gitu, yang bisa melengkapi gitu. Karena growth ini memang satu proses yang melekat gitu si kanan kirinya gitu. Dan kalau dijalankan, ini rasanya saya udah melihat luar biasa banyak kasus, growth marketing adalah memang salah satu driver pertumbuhan organisasi, startup, perusahaan konvensional dan sebagainya yang paling efektif di dunia saat ini. Itu kurang lebih rekan-rekan. Jadi terima kasih atas perhatiannya di hari Jumat sore ini. Gitu kalau rekan-rekan ingin melihat dengan lebih dalam soal materi-materi pembelajaran digital marketing, digital strategi secara umum, rekan-rekan bisa masuk ke website kami di talkdigital.com/webinar. Rekaman webinar ini juga akan diupload gitu dalam waktu beberapa hari. Jadi kalau rekan-rekan ingin melihat lagi recording ini, silakan buka website kami di sini. Oke, kalau gitu terima kasih lagi atas perhatiannya. Stay safe semuanya gitu, dan kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Thank you everyone.